Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca syarah Masail Jahiliyah. Dan insyaallah kita akan membaca pelanggaran yang ke-75 yang membahas tentang bagaimana sikap ahli kitab di masa silam dan sampai sekarang mereka salah berinteraksi terhadap kuburan, sehingga mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Kita akan baca di buku versi terjemah halaman berapa? 253. Baik. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Kemarin sudah dibaca sebagian. Diulang aja. Diulang dari awalnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Masalah jahiliyah ke-75. Menjadikan kubur-kubur orang-orang soleh sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Masalah ini adalah ciri khas orang-orang dari dua ahli kitab pada masa jahiliyah mereka. Dan tentang hal itu terdapat hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, la'anahullahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Nabi SAW kemudian bersabda, fala tattakhiduha masajid. Maka janganlah kalian orang-orang Islam menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Hadis lain dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah pasti membinasakan kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Dan dalam salah satu lafaz milik Imam Muslim berbunyi, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah pasti melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza ikhtamma biha kashafaha an wajhi faqala wa huwa kadzalik la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhiru ma sona'u. Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit menjelang wafat, beliau meletakkan selembar kain di wajah beliau. Lalu apabila beliau sadar, beliau menyingkapnya dari wajah beliau dan bersabda dalam keadaan seperti itu, Allah pasti melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka menjadi masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Dengan maksud beliau memperingatkan bagi umat beliau apa yang mereka perbuat itu. Juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha serta Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah yang dikenal dengan Gereja Maria. Dan mereka juga menceritakan tentang begitu indahnya dengan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka beliau bersabda,
ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih au ar-rajulu salih nabau ala qabrihi masjida wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah kaum yang apabila ada di tengah mereka seorang hamba yang soleh atau laki-laki yang soleh meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan membuat gambar tersebut padanya. Mereka itu adalah makhluk yang paling jahat di sisi Allah. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur, orang-orang yang mendirikan di atasnya masjid-masjid dan menyalakan pelita di atasnya. Diriwayatkan oleh para penyusun As-Sunan yang 4. Nah, ada banyak sekali dalil yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan bagaimana interaksi yang salah yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan orang-orang saleh. Kemudian dari situ ada banyak larangan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk meniru praktek mereka. Karena Islam datang untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi masa silam diubah oleh para penganutnya sehingga jadilah aneka penyimpangan, baik Yahudi maupun Nasrani. Maka Islam datang untuk tampil beda dengan keberadaan ahli kitab. Kalau kemudian Islam itu mengajarkan sebagaimana ajaran ahli kitab, maka enggak perlu nabi. Cukup ahli kitab saja yang bicara dan sampaikan kepada orang-orang musyrikin. Dan nyatanya ketika Nabi SAW datang, ahli kitab dan orang musyrik malah bersekongkol untuk menyudutkan Rasulullah, untuk memberikan tekanan kepada Rasulullah SAW, baik persekongkolan secara fisik maupun persekongkolan dalam debat. Karena itu terkadang orang-orang musyrik dibisiki oleh orang Yahudi, kamu coba tanyakan kepada Muhammad, kalau memang betul dia Nabi, pasti dia bisa jawab. Disebutkan, tanyakan tentang perihal A, perihal B, perihal C. Dan itu bukti bahwasanya mereka cocok dengan orang musyrik. Sehingga ajaran moderasi agama, bahwa Islam, Yahudi dan Nasrani adalah ajaran agama trilogi yang berasal dari satu nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga selayaknya tidak perlu untuk saling menyudutkan. Ini jelas salah kaprah. Karena ahli kitab sendiri dulu sejarahnya banyak menekan Rasulullah SAW, menyudutkan Nabi SAW, bahkan mereka bersekongkol dengan orang musyrikin saat mereka masih kuat. Sehingga posisi Nabi SAW yang waktu itu datang ke kota Madinah dalam kondisi masih lemah, beberapa ahli kitab mereka mau membunuh Rasulullah SAW. Dan pada peristiwa perang Ahzab ketahuan mereka berkhianat sehingga diusir oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara moderasi agama, siapa sih yang membatalkan pertama? Kalau kita bicara moderasi agama, ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang sangat benci dengan Nabi kita SAW dan berkali-kali terbukti mau melakukan pembunuhan kepada Nabi kita SAW. Maka Anda, wahai kaum muslimin yang mengaku cinta Nabi, yang menjadi penganut majelis Rasulullah SAW, sangat aneh kalau kemudian gandengan dengan orang yang membenci Nabi SAW. Baik, selanjutnya pelanggaran yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap masalah kuburan. Kalau kita lihat di sini ada banyak riwayat hadis ya. Coba sekarang kita hitung. Pertama, hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai
masjid. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, fala tattakhiduha masjida, maka jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara, Allah membinasakan Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kemudian redaksi yang ketiga sama seperti yang pertama. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, ketika Nabi SAW sakit, beliau melihat kejadian yang luar biasa. Lalu beliau menutupkan kainnya ke muka beliau, kemudian dibuka. Setelah itu beliau mengatakan, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Artinya, pesan ini beliau sampaikan mendekati wafat. Pesan ini beliau sampaikan ketika beliau mau meninggal dunia. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita pengalaman mereka ketika kapan? Hijrah ke Habasyah. Sehingga mereka yang hijrah ke Habasyah melihat aneka gereja-gereja besar di Habasyah. Dan waktu itu Habasyah beragama apa? Nasrani. Mereka bercerita tentang kanisatan gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Namanya gereja Maria. Kemudian diceritakan indahnya gereja itu, aneka tasawir, gambar-gambar yang ada di gereja itu, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ulaika qaumun idza mata fihim al-abdus salih. Mereka itu adalah sekelompok masyarakat yang ketika ada hamba yang saleh meninggal di tengah mereka. Siapa hamba yang saleh di sini? Hamba yang saleh menurut ajaran mereka, tokoh-tokoh mereka. Awir rajulus saleh, atau orang saleh di kalangan mereka. Tokoh-tokoh yang saleh di kalangan Nasrani. Tentu bukan maksudnya orang saleh di sini adalah orang saleh standar Islam. Karena mereka beragama Nasrani. Mereka adalah sekelompok kaum yang ketika ada hamba yang saleh atau orang saleh meninggal, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun masjid di atas kuburannya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak semua tempat ibadah dalam rangka memuliakan orang saleh, dalam rangka memuliakan kuburan orang saleh, tidak mesti kuburan itu betul-betul milik orang saleh. Bisa jadi tokoh menyimpang, tokoh yang sesat, tapi bagi kaumnya ini adalah tokohnya, akhirnya kuburannya dimuliakan. Wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka membuat gambar sebagaimana gambar-gambar itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Walaupun pelanggarannya bukan pelanggaran sosial. Ini pelanggaran apa? Pelanggaran dari sisi akidah. Bukan mendolimi orang, bukan, tapi pelanggaran dari sisi akidah. Tapi disebut oleh Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya riwayat Bukhari. Ada berapa riwayat yang sudah Anda baca tadi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 riwayat. Dan wallahu a'lam, bisa jadi kejadiannya berbeda. Kalau kejadiannya berbeda, berarti Nabi SAW memberikan peringatan ini lebih dari sekali, berkali-kali. Di satu kesempatan beliau menyampaikan dengan redaksi A, di kesempatan yang lain beliau menyampaikan dengan redaksi B, di kesempatan yang lain beliau menyampaikan dengan redaksi C, dan seterusnya. Riwayat yang kelima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melaknat
para wanita yang hobi ziarah kubur dan yang menjadikan masjid di atas kuburan, wasuruj, dan memasang lampu di kuburan. Kuburan dibuat megah, meriah, dilamponi di mana-mana. Itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Baik. Sehingga kalau kita urutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan celaan berkaitan dengan orang yang salah interaksi. Celaan untuk orang yang salah sikap terhadap kuburan. Apa? Yang pertama, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, didoakan dengan doa keburukan. Beliau mengatakan qatalahumullah. Qatalallah. Semoga Allah membinasakan. Qatala yuqatilu artinya memerangi. Dan kalau Allah memerangi seorang hamba, berarti dia akan dibinasakan. Yang ketiga apa? Dipesankan sebelum wafat. Dijadikan wasiat. Dijadikan wasiat sebelum beliau wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau ketika sakit, beliau nutupi mukanya. Ketika sudah agak enakan, beliau singkap wajahnya, lalu beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Dan beliau melarang umatnya untuk tiru-tiru mereka. Yang keempat, apa yang keempat tadi? Kisah tentang gereja di Habasyah. Kisah tentang gereja di Habasyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pelaku yang menjadikan kuburan sebagai masjid disebut sebagai orang paling jahat di akhirat. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan laknat untuk orang yang memasang apa? Lampu di kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan laknat untuk orang yang memasang lampu di kuburan. Baik. Jadi kalau kita baca semuanya, ini kan ancaman yang enggak main-main. Satu ancaman saja sudah menunjukkan kalau itu adalah dosa besar. Apalagi jika disebutkan dengan aneka redaksi yang berbeda dan ancaman yang beragam. Ada yang bentuknya la'anallahu al-yahuda wan nasara. Ada yang bentuknya qatalallahu al-yahuda wan nasara. Ada yang dijadikan wasiat oleh beliau sebelum wafat. Kemudian beliau menyebut sebagai syirarul khalqi, sebagai makhluk yang paling buruk. Kemudian beliau melaknat sampai pun hanya hal yang sederhana, ngasih lampu di kuburan. Biar kuburan tidak dijadikan sebagai tempat ibadah atau tempat rame-rame, tapi kuburan biarkan sebagai kuburan. Baik. Kalau sudah seperti ini, kemudian masih banyak orang yang beralasan dengan aneka alasan. Dia mau bawa kemana semua hadis tadi? Padahal sudah sangat jelas, hadis-hadis ini isinya adalah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti kita akan ceritakan syubhatnya. Sekarang kita akan baca lanjutan dari keterangan penulis. Peringatan dan laknat karena menyerupai ahlul kitab dalam membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh adalah jelas melarang mengikutinya. Dan di sini terkandung dalil yang menunjukkan peringatan keras melakukan seperti apa-apa yang mereka lakukan. Karena memang tidak ada jaminan bahwa amal perbuatan mereka tidak termasuk dalam jenis ini.
Kemudian di antara yang telah dimaklumi adanya adalah apa yang menimpa banyak orang dari umat ini, yaitu membangun kuburan sebagai masjid dan menjadikan kuburan sebagai masjid sekalipun tidak ada bangunan. Dan kedua-duanya adalah suatu yang diharamkan yang pelakunya dilaknat berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali. Dan bukan di sini tempat merinci hadis-hadis dan asar-asar tersebut. Dan karena itu as-salaf sangat keras dalam mencegah perbuatan ini. Nah, para ulama salaf sangat keras dalam mencegah perbuatan ini. Ada banyak riwayat di mana mereka serius untuk menangani bagian ini. Salah satu di antara contohnya adalah sampai mereka menghilangkan jejak kuburan seorang nabi. Pada waktu pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai di daerah tertentu, mereka ketemu dengan jasad, yang jasad itu dijadikan oleh masyarakat setempat kalau sedang mengalami musim paceklik atau mereka butuh sesuatu, dibawa keluar terus bareng-bareng berdoa. Nah, fenomena itu dijumpai oleh para sahabat yang sedang berjihad di daerah tersebut. Akhirnya mereka kirim surat kepada Amirul Mukminin. Kami ketemu dengan sekelompok orang, sekelompok kaum yang punya praktek seperti ini. Dan mereka sebut ini adalah seorang nabi. Nabi siapa itu? Nabi Daniel. Mereka mengatakan ini adalah Nabi Daniel, walaupun diragukan, betul nggak itu Nabi Daniel? Anggaplah itu adalah seorang nabi, karena jasad nabi itu utuh. Akhirnya Umar memerintahkan apa? Malam hari buat 12 galian. Lalu taruh jasad Nabi Daniel itu di salah satu galian, kemudian semuanya ratakan dengan tanah. Dalam rangka menghilangkan jejak. Andaikan kuburan orang soleh itu berarti bagi para sahabat, mereka akan taruh di satu titik, dikasih cungkup, dikasih kijing, kemudian kasih kubah. Ini betul-betul seorang nabi yang sudah nggak ragu lagi. Nah, kalau sekarang kan kuburan palsu itu banyak, yang nggak tahu itu betul seorang wali atau tidak, ngerti-ngerti pokoknya diagungkan tanpa dasar. Ini sudah jelas-jelas kuburan Nabi, tapi tidak ditampakkan oleh sahabat, malah dihilangkan bekasnya. Bahkan Rasulullah SAW, beliau pernah menceritakan tentang kuburan Nabi Musa alaihissalam. Coba kita lihat hadis ini. Walau kuntu thamma Rasulullah SAW pernah bercerita tentang kuburan Nabi Musa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, Ursila malakul mauti ila Musa alaihi wassalam. Malakul maut diutus untuk mendatangi Musa alaihi wassalam. Falamma ja'ahu sakkahu. Ketika beliau mendatangi Musa, ditempeleng sama Musa. Faraja'a ila rabbi, lalu malakul maut kembali kepada Allah. Kenapa Musa menempeleng malakul maut? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena Musa tidak tahu kalau itu malaikat. Sehingga ketika dia datang, aku akan mencabut nyawamu, nah, dikiranya orang mau membunuhnya. Maka ditempeleng sama Musa. Makna yang kedua, kenapa Musa menempeleng malakul maut? Musa tahu itu malakul maut. Namun aturan yang berlaku bagi para nabi, mereka tidak akan dicabut nyawanya hatta yukhayyar, sampai dikasih pilihan, mau bertahan hidup atau mati. Sehingga ketika malakul maut tiba-tiba datang tanpa melalui prosedur seperti ini, tidak ditanya dulu, tidak dikasih pilihan dulu, itu kesalahan. Sehingga beliau ditempeleng oleh Musa. Faraja'a ila rabbih, maka malakul maut kembali kepada Allah. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari, termasuk di antara hadis yang banyak
pertanyakan oleh orang-orang liberal, sehingga dengan hadis ini justru mereka jadikan sebagai bukti dalam Sahih Bukhari terdapat hadis yang nggak masuk akal. Ya kita katakan memang nggak masuk akal, karena akalmu memang nggak nyandak untuk bahas seperti ini. Justru itu kebenaran bahwasanya ada bagian gaib yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Baik. Setelah malakul maut ditempeleng sama Musa, Musa kembali kepada Allah. Malakul maut kembali kepada Allah. Faqala, lalu malakul maut itu mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Engkau mengutusku untuk menemui seorang hamba yang dia belum mau untuk mati. Faraddallahu alaihi ainah. Lalu Allah kembalikan matanya malakul maut kembali seperti semula. Sehingga dohirnya ketika ditempeleng matanya copot. Waqala, lalu Allah berfirman, irji, kembali temui Musa, faqullahu, dan sampaikan kepadanya, yada'u yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Sampaikan kepada Musa, letakkan tanganmu wahai Musa di atas punggung sapi. Letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Setiap satu helai bulu sapi yang tertutup dengan tanganmu akan menjadi tambahan usia 1 tahun. Coba satu telapak tangan ditaruh di atas bulu sapi. Kira-kira ada berapa helai bulu sapi? Hah? Banyak. Udah pernah ngitung kok? Satu bulu dijadikan sebagai 1 tahun umur. Qala i rabbi thumma madza. Kemudian Musa bertanya, ya Allah, kemudian setelah itu ngapain? Qala thummal maut. Kemudian setelah itu kau mati. Qala, kemudian Musa mengatakan, fal'an, kalau begitu sekarang. Fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasah. Lalu beliau minta kepada Allah agar didekatkan di tanah suci. Ardul muqaddasah adalah Baitul Maqdis. Ramyatan bihajarin, sejauh lemparan batu. Ini kalau dalam bahasa Jawa sak pelintengan. Itu bahasa Arabnya ramyatan bihajarin, sejauh lemparan batu. Orang Jawa nyebutnya apa? Sak pelintengan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falau kuntu thamma la araitukum qabrah. Andaikan aku ada di sana, tak tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Musa. Baik. Apakah tahu kuburannya Musa itu penting? Jawab ya jemaah. Apakah tahu kuburannya Musa itu penting? Andaikan itu hal yang paling penting dalam syariat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke sana. Ayo kita berangkat ke sana. Biar kamu tahu di mana kuburan Musa, nanti kau bisa bangun kijing, cungkup, kasih kubah. Karena ada orang yang berusaha untuk nyari-nyari kuburan. Nabi SAW tahu kuburan Musa ada di mana. Lalu beliau mengatakan, walau kuntu thamma, andaikan aku ada di sana, la araitukum qabrah. Sungguh akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya. Tapi beliau tidak melakukan usaha itu. Ya sudah, beliau di Madinah. Tahu kuburan Musa enggak penting. Dan kuburan Musa ada di banyak tempat. Ya. Di Palestina ada. Jadi nyebrang Yordan itu ada kuburan Musa. Dan di Yordan juga ada. Di Yordan, di sekitar Gunung Nipo ya. Itu juga ada kuburan Musa. Jadi di Yordan ada, di Palestina ada. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya ada kuburan Musa. Baik. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya tahu kuburan orang saleh bagi mereka, bagi para sahabat itu enggak penting. Bahkan mereka meninggalkan jejak kuburan Nabi agar tidak dikultuskan. Nah, saya enggak tahu dalil-dalil seperti ini dibawa kemana
oleh mereka yang terlalu sibuk nyari-nyari kuburan dan sampai berusaha untuk geser kuburan yang lain agar satu kuburan ini dimuliakan. Karena kalau ada satu kuburan dimuliakan, otomatis kuburan yang lain itu disingkirkan. Tujuannya ya biar ini tidak bercampur dengan banyak kuburan. Nah, ada itu Muhammadiyah. Di belakang masjid itu ada makam kampung. Makan kampung, Pak. Dan konon ceritanya di situ ada salah satu makam yang dianggap wali sehingga sedang diperjuangkan oleh mereka yang sedang nyari-nyari makam wali itu agar dibukakan akses. Karena jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke makam itu harus lewat masjid. Jalan satu-satunya. Jadi masuk kampung dulu dan lewat masjid. Sampai sudah disediakan tempat parkir bis, tapi agak jauh. Dibuka lahan luas untuk parkir bis. Cuman karena takmir ini posisinya cukup kuat, mereka tidak mengizinkan. Kami tidak mau ngasih jalan. Kalau mau ziarah silakan ziarah, tapi untuk jadi akses sebagaimana wisata religi mereka nggak sepakat. Masyarakat kampung juga nggak sepakat. Ya sempat terjadi ketegangan dan seterusnya, tapi mereka bertahan. Walhamdulillah. Ini nikmat atau bencana? Walhamdulillah. Apa yang mereka lakukan itu berhasil. Sehingga mereka yang menghendaki agar makam itu mau diagung-agungkan nggak berhasil. Ya makam itu tetap terjaga dengan baik, ada makam, tapi nggak jelas itu makam siapa. Cuman dianggap itu makam wali dan masyarakat di situ juga menganggap itu makam orang biasa. Ya mereka namanya kalau sudah ngotot ini makamnya wali, mereka berusaha untuk memperjuangkannya. Nah yang kita khawatirkan kejadiannya seperti di beberapa daerah yang lainnya, yang ternyata selama ini masyarakat dibodohi. Aslinya itu adalah makam biasa tapi dianggap makam wali. Padahal sudah keluar effort banyak dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Karena masalah parkir, masalah kunjungan banyak orang dan seterusnya. Ya kalau mau mengembangkan ekonomi jangan dari sisi seperti ini. Kalau mau mengembangkan ekonomi ya produksi mobil atau motor ya, bukan mengembangkan sektor wisata religi. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kita akan membaca dari sisi sikap. Berkaitan dengan interaksi Muslim terhadap kuburan. Interaksi yang benar pertama adalah ziarah. Dalam rangka apa tujuan ziarah? Ingat mati. Ziarah dalam rangka ingat mati. Dan Nabi SAW menganjurkan akan hal ini sebagaimana yang beliau sabdakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Sehingga ziarah kubur tujuannya adalah ingat mati atau ingat akhirat. Baik. Yang kedua, mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Bagi mereka yang ziarah kubur dianjurkan untuk mendoakan mayit. Meskipun doa ini tidak terbatas di kuburan. Bisa juga di tempat yang lain. Namun tidak dilarang untuk mendoakan mayit ketika di kuburan. Artinya begini, bukan syarat untuk mendoakan mayit harus di kuburan. Tapi salah satu tempat untuk mendoakan mayit adalah di kuburan. Jadi Anda tulis, bukan syarat untuk mendoakan mayit
Bukan syarat untuk mendoakan mayit harus di kuburan. Orang bisa sholat, orang bisa mendoakan di tempat yang lain. Yang kedua, kuburan bisa dijadikan tempat untuk mendoakan mayit. Bukan syarat untuk mendoakan mayit harus di kuburan, tapi kuburan bisa jadi tempat untuk mendoakan mayit. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya, poin berikutnya, yang ketiga. Mendoakan mayit itu ada dua. Pertama, doa umum. Doa umum untuk semua mayit. Doa umum untuk semua mayit itu bentuknya adalah doa salam kepada seluruh penghuni kubur. Doa umum untuk semua mayit adalah doa salam untuk penghuni kubur yang gimana? Yang muslim. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW ketika beliau ziarah kubur, beliau mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dan ini sifatnya umum, baik keluarga kita maupun bukan keluarga kita. Pokoknya semua yang muslim di sini saya kasih salam. Ini mendoakan mayit jenis yang pertama. Yang kedua, doa khusus. Doa khusus untuk makam yang diziarahi. Doa khusus untuk makam yang diziarahi. Sehingga misalnya mau ziarah kepada makam A, ziarah kepada makam B, nah di dekat makam itu kita berdoa. Nah untuk doa yang kedua ini bisa di dekat makam tersebut. Bisa dilakukan di dekat makam tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, mengenai hukum wanita ziarah kubur. Hukum bagi wanita untuk ziarah kubur. Ulama berbeda pendapat. Kalau tadi ada hadis, penulis menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Apa makna wanita yang berziarah kubur ini? Mengenai hukum wanita yang ziarah kubur, pertama, yang sering, yang terlalu sering, ini dilarang. Dan itu makna untuk hadis yang tadi kita baca. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur, maksudnya yang terlalu sering ziarah kubur. Sehingga kalau ada wanita yang hobi ziarah kubur, ini malah statusnya maksiat. Karena dia terlalu sering. Sehari sekali? Tidak, kenapa? Normalnya 3 kali. Baik, kalau mandi 3 kali sehari, sering atau tidak? Sering? Sering. Kalau 3 hari sekali? Biasa. Sinten sing biasa nih?
3 kali sehari biasa. Sholat Id setahun sekali sering nggak? Hah? Sholat Idul Fitri setahun sekali sering nggak? Ya memang cuma sekali. Anda kalau lakukan 2 kali bahaya nanti. Kamu ini NU apa Muhammadiyah? Kemarin hari raya, sekarang hari raya lagi. Nah. Sehingga yang namanya kegiatan terhitung sering dan tidak tergantung jenisnya. Baik. Kira-kira untuk ziarah kubur masuk kategori sering itu berapa bulan sekali? Kalau setiap bulan sekali? Sering. 2 bulan sekali? Mungkin masih terhitung sering. Karena ziarah kubur ukurannya adalah umumnya orang itu jarang. Paling setahun sekali atau setahun 2 kali. Karena itu kalau ada wanita yang ziarah kubur sebulan sekali terhitung sering. Dan itulah makna dari laknat terhadap zairatil kubur. Jadi hadis wanita dilarang ziarah kubur itu jika terlalu sering. Yang kedua, bagaimana jika sesekali? Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dilarang. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Karena itu kalau dipakai ibu-ibu tidak boleh ikut. Walaupun itu suaminya. Saya pernah lihat ada ibu-ibu yang nangis di depan kuburan dipakai. Dan waktu itu saya ngiringi jenazah yang masuk kuburan, tapi saya di belakang ya, karena kan jalannya cepat sekali itu hampir seperti orang lari. Kemudian saya ketemu dengan ibu-ibu nangis-nangis. Wallahu a'lam mungkin itu suaminya. Dia pakai bahasa Urdu, saya nggak ngerti ya. Dia pakai bahasa Urdu ibu-ibu. Kalau nggak India ya Pakistan. Lalu diingatkan sama petugas. Ya. Walaupun kamu adalah istrinya, kamu jangan. Tapi saya nggak ngerti itu bahasa Urdu. Intinya pokoknya diminta dia bersabar, nggak perlu untuk ikut-ikutan masuk ke kuburan. Didoakan saja, kamu datang dan tidak datang tidak akan menambah amal bagi yang bersangkutan. Baik. Sehingga dalam mazhab Hambali, wanita yang ziarah kubur itu nggak boleh sama sekali. Yang kedua, diperbolehkan. Selama tidak sering yang tadi kita sebutkan ya. Sehingga kalau hanya sekali tidak sering hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya dari keterangan yang tadi kita sampaikan berarti ada 2 sisi manfaat. 2 sisi manfaat untuk kegiatan ziarah kubur. Pertama apa? Ingat mati. Dan ini manfaat utama. Manfaat utama bagi peziarah. Sehingga yang berziarah akan lebih ingat akhirat, lebih ingat mati, dan itu tidak membuat dia terlalu rakus terhadap dunia. Makanya kalau kita sedih ketika mengalami kegagalan, seperti tertekan ketika mengalami kegagalan, ingatlah mati. Insya Allah kita tidak akan menjadi terlalu sedih. Alhamdulillah saya masih hidup, saya bisa menikmati hidup walaupun saya gagal untuk tujuan-tujuan tertentu. Baik. Nah, karena ziarah kubur itu ingat mati, maka nggak mungkin ziarah kubur dalam rangka untuk tes CPNS. Ini aneh. Mana mungkin ada orang ingat mati tes CPNS? Yang kedua, mendapat doa. Ini manfaat bagi siapa? Bagi mayit. Jadi dengan adanya ziarah kubur, mayit akan mendapatkan doa dari peziarah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya Anda bisa ziarah kubur, untuk bapak-bapak ya terutama, silakan ziarah kubur ya.
dan doakan mayit yang Anda jumpai. Kalau Anda kesulitan untuk nyari kuburan, bisa datang ke studio ANB Channel. Ya. Itu di belakangnya penuh kuburan. Ya. Anda bisa nginguk jendela itu sudah bisa membaca doa Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin. Nah, berikutnya syubhat tentang kuburan dan masjid. Kita bisa sebut ini sengketa sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW. Dan pelaku pelanggaran dulu di masa Nabi SAW adalah Yahudi dan Nasrani. Beliau sudah kasih peringatan keras, kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Makanya kalau sekarang masih ramai melanjutkan debat masa silam. Dulu sudah pernah terjadi seperti itu. Pelakunya Yahudi dan Nasrani. Sehingga kalau sekarang masih ramai tentang masalah kuburan-kuburan, apakah boleh dipakai masjid atau tidak, itu melanjutkan debat masa silam. Baik. Syubhat yang pertama adalah rumah menjadi tempat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang menjadi tempat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi Muhammad SAW ada di mana? Di masjid. Di? Masjid Nabawi. Di Madinah. Posisinya ada di mana? Di Masjid Nabawi. Posisinya ada di Masjid Nabawi. Sudah? Pertanyaannya adalah, mereka yang beralasan bahwa kuburan boleh berada di dalam masjid atau boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka berdalil dengan ini. Bukankah rumah Rasulullah SAW itu tempat kuburan beliau? Dan di situ ada di dalam Masjid Nabawi. Maka kita jawab, kuburan Nabi SAW itu ada di rumah Aisyah, bukan di dalam Masjid Nabawi. Rumah tempat makam Nabi SAW. Jadi jawabannya, makam beliau ada di rumah, bukan di mana? Bukan di masjid. Baik. Tapi sekarang rumah itu berada di dalam masjid. Coba dilihat. Kalau betul rumah itu berada di dalam masjid, seharusnya boleh dipakai sholat dong. Nyatanya sampai sekarang nggak boleh dipakai sholat. Orang mengakses ke rumah itu nggak bisa. Mau sholat di situ nggak bisa. Bisanya hanya di sekitarnya, di sekelilingnya. Itu pun yang bagian depan nggak boleh, karena imamnya ada di belakangnya. Terus gimana? Dia secara fisik nempel bangunan, tapi status bukan bagian dari bangunan. Saya ulang ya. Ada bangunan yang secara fisik nempel dengan masjid, tapi secara status itu bukan bagian dari masjid. Paham? Baik. Contohnya Pak, toilet. Toilet masjid rata-rata di Indonesia gimana? Nempel dengan bangunan masjid. Jika toilet itu adalah bagian dari masjid, maka kalau ada orang datang terus kencing di toilet itu, dia seperti badui di zaman Nabi SAW. Yang masuk masjid, kemudian dia kan kencing. Apa hukumnya kita kencing di toilet masjid? Apakah kita seperti badui-badui yang dulu suka kencing di dalam masjid? Jika itu dihukumi sebagai masjid. Terus gimana Pak? Ya itu memang disediakan oleh takmir untuk kencing. Terus kencing di situ, apakah terhitung kencing di dalam masjid? Tidak. Itu kencing di luar masjid. Walaupun bangunannya di dalam masjid. Kadang Masya Allah toiletnya ada di samping mihrab, ya. Sehingga nek nyiramnya kurang bersih ya, yang jadi korban imamnya. Ada toilet yang berada di depan, samping kanan atau samping kiri, sehingga kadang makmum melihat orang keluar masuk toilet ketika sholat. Dan banyak sekali fenomena-fenomena toilet yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, toilet tersebut statusnya dihukumi di luar masjid, bukan di dalam masjid. Dihukumi di luar masjid
bukan di dalam masjid. Baik, selanjutnya. Rumah Nabi SAW juga seperti itu. Dihukumi di luar masjid, bukan di dalam masjid. Hanya fisiknya saja yang menyatu. Tapi itu bukan bagian dari rumah, bukan bagian dari masjid secara hukum. Dan banyak kita jumpai demikian. Baik. Masjid menyediakan rumah untuk takmir. Takmirnya bawa keluarga. Apakah rumah takmir itu bagian dari masjid? Secara fisik, iya, dia berada di dalam, bahkan nyatu dengan bangunan. Tapi secara hukum, tidak. Karena ini suami istri. Apa yang akan terjadi kalau kemudian mereka melakukan hubungan badan di dalam masjid? Tentu saja itu hal yang tidak sopan. Maka secara fisik nempel, tapi secara hukum di luar. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, yang lebih konyol lagi, terkadang orang tuh nambah-nambahi aneka hurufat yang aneh-aneh. Coba kita lihat rumah Nabi SAW dari arah timur. Cara ngelihatnya gimana ya? Bisa nggak? Rumah Nabi SAW dari arah timur. Susah ini ngelihatnya ya. Jadi di makam Rasulullah SAW di arah timur itu ada seperti bangunan ya. Ada seperti bangunan yang ditutupi dengan genteng. Nah, saya kemarin sempat moto tapi fotonya nggak tahu. Terus orang bilang begini, itu ada bangunan di sebelah makamnya Rasulullah SAW, itu adalah calon kuburannya Nabi Isa. Itu rame di mana-mana ya. Ada salah satu jamaah yang tanya ke saya, Pak Ustadz, betul enggak ini itu calon kuburannya Nabi Isa? Bapak tahu dari mana? Ada salah satu kiai saya yang bilang kayak gitu. Akhirnya waktu itu ada yang jaga ya, mungkin mahasiswa, dan beliau sedang nempuh doktoral. Ada yang jaga, saya lewat. Terus saya tanya, ini apa? Storage. Gudang. Loh, kenapa kok ditutupi? Lah isinya sajadah. Ada sajadah, ada ya namanya gudang. Sehingga perlengkapan-perlengkapan itu nanti kalau kena hujan bahaya ya, makanya dikasih tutup. Benar enggak katanya ini adalah kuburan, calon kuburannya Nabi Isa? Ini gudang, bukan kuburan Nabi Isa. Jauh sekali ya. Termasuk juga yang berada di atas itu ya, kubah hijau. Ada apa? Lubang angin. Disebutnya apa? Kuburan Wahabi. Kita kan jadi mempertanyakan gini, kira-kira kalau itu orang jahat, apakah layak ditaruh makamnya di atas makam Nabi SAW? Kalau itu orang jahat, makamnya ditaruh di atas. Kalau itu orang jahat, kan harusnya disingkirkan. Itu bangkai, singkirkan, jangan ditaruh di situ. Kalau jahat ya. Kalau itu orang baik, kenapa mayatnya dibiarkan di situ? Seharusnya ditaruh di tempat yang lebih baik. Makanya kadang kedengkian dan kebencian orang itu kalau sudah kebablasan sampai ngawurnya nggak pakai akal. Dan kayak gitu yang belani banyak gitu ya. Kita jadi bingung gitu ya. Ini mana yang waras dan tidak. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menyebutkan berkaitan dengan interaksi dan syubhatnya. Syubhat yang pertama tentang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat yang kedua adalah gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi. Ada apa dengan gua Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu meninggal di dalam gua tadi. Dan kuburannya ada di dalam gua itu. Kemudian Allah sebutkan di surat Al-Kahfi,
Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Di bagian akhir dari ayat, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, orang yang menguasai urusan mereka, maksudnya siapa? Penguasa, pemimpin, raja. Lanattakhidanna 'alaihim masjida, kita akan buat masjid di atas kuburan mereka. Akhirnya dibuatlah masjid di atas gua Ashabul Kahfi. Dan puing-puingnya masih ada sampai sekarang. Di Yordan puing-puing itu masih ada. Tapi sudah nggak dipakai karena masjid yang baru ada di sebelah kiri ya. Agak ya mungkin jarak beberapa ratus meter ada masjid yang lebih besar. Baik, nah ini kemudian jadi dalil. Al-Quran menceritakan bahwa kuburan Ashabul Kahfi dijadikan masjid. Maka jawaban yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah, ini syariatnya siapa? Syariat Nabi Muhammad atau syariat umat sebelum kita? Syariat umat sebelum kita. Dan syariat umat sebelum kita kalau bertentangan dengan syariat kita gimana? Tidak berlaku. Sebagaimana syariat yang lain, jika dia bertentangan dengan syariat kita, maka syariat itu tidak berlaku. Maka jawaban untuk ini adalah Gua Ashabul Kahfi ini dibangun masjid di atasnya oleh siapa? Raja, penguasa di masa itu. Oleh raja atau penguasa di masa itu, dan itu anggaplah misalnya itu syariat, tapi syariat umat sebelum kita. Dan syariat umat sebelum kita kalau bertentangan dengan syariat kita gimana? Tidak berlaku. Dipahami ya? Baik. Apalagi pelakunya raja, bukan ulama. Faqala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang yang menguasai urusan mereka. Faqalu banu wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan jadikan masjid di atas gua ini. Maka andaikan itu adalah perbuatan orang masa silam, belum tentu itu sesuai syariat. Dan itu keputusan raja atau penguasa, bukan ulama. Kalau itu keputusan ulama, kita bawa pada syariat sebelum kita. Tapi kalau itu keputusan sang raja, ya namanya keputusan raja, bisa benar bisa salah. Sebab dia tidak maksum. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Dan di bab lanjutannya itu kurang lebih mirip, namun nanti akan ada rincian ya berkaitan dengan sholat di kuburan. Sehingga insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita nanti membahas mengenai sholat di kuburan orang saleh. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair. Kita akan masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apakah perhiasan emas wajib dizakati? Apakah perhiasan emas wajib dizakati? Ada beberapa poin sebagai rincian untuk bagian ini. Yang pertama, ulama sepakat batangan emas atau perak yang bentuknya batangan atau koin, emas batangan, perak batangan atau koin
emas atau perak koin wajib dizakati. Ulama sepakat. Yang kedua, untuk emas yang berbentuk tapi selain bentuk perhiasan, misalnya gelas emas, sendok garpu emas, mangkok emas, ulama menegaskan wajib dizakati. Karena itu bukan perhiasan. Sehingga dia hukumnya sama sebagaimana emas batangan atau emas koin. Yang ketiga, untuk semua perhiasan yang haram dimanfaatkan wajib dizakati. Misalnya perhiasan emas bagi laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki pakai kalung emas, atau wanita atau laki-laki pakai cincin gelang emas. Emas yang melekat di laki-laki ini hukumnya apa? Haram. Maka ketika ada lelaki yang memakai emas-emas haram seperti ini, ulama menegaskan wajib dizakati, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Karena ketika itu haram dipakai, berarti statusnya sebagaimana emas yang tidak dipakai untuk perhiasan. Statusnya sama sebagaimana emas yang tidak dipakai untuk perhiasan, sehingga wajib dizakati. Udah? Ada berapa tadi? 3 ya? Baik. Catatan yang keempat, semua perhiasan emas atau perak yang tidak dipakai, misalnya ibu-ibu beli tapi cuma disimpan, beli kalung, beli gelang, cuma disimpan, wajib dizakati. Qaulun wahid, satu pendapat dalam masalah ini. Semua perhiasan, bentuknya perhiasan, bukan bentuknya sendok garpu, bukan, perhiasan, misalnya gelang, cincin, kalung yang tidak dipakai, wajib dizakati. Baik. Yang kelima, perhiasan berbahan emas atau perak yang halal. Yang halal itu emas dipakai perempuan, perak dipakai laki-laki. Misalnya lelaki pakai cincin perak. Apakah ini wajib dizakati? Ada 2 pendapat. Saya ulang ya. Perhiasan yang sedang dipakai, misalnya ibu-ibu pakai cincin, pakai kalung, sehingga dia digunakan sehari-hari, termasuk anting. Apakah ini wajib dizakati? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama, wajib dizakati. Ini pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Maka wanita yang pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin emas, nanti ketika ngitung zakat ini juga ikut dihitung. Pendapat siapa ini? Hanafiyah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat ulama kontemporer. Dan di kalangan sahabat yang berpendapat ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Baik. Pendapat yang kedua, perhiasan emas yang dipakai oleh wanita, yang dipakai dia perhiasan bentuknya, kemudian berbahan emas atau perak, dan dia dipakai, bukan ditaruh, bukan disimpan. Menurut pendapat yang kedua, tidak wajib dizakati. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur selain Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Baik. Dan jumhur sahabat. Sampai ada penegasan yang disampaikan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab beliau Al-Amwal, bahwa sahabat yang berpendapat perhiasan emas wajib dizakati hanya 1, Ibnu Mas'ud. Selain itu enggak ada. Wallahu a'lam, ini penegasan yang disampaikan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini sezaman dengan Imam Ahmad, dan beliau menulis buku yang menjadi rujukan dalam kajian fikih muamalah, judulnya Al-Amwal, khusus tentang masalah harta, tapi pakai sanad.
Dari fulan ada hadisnya, dari fulan ada hadisnya, lalu beliau kasih komentar-komentar. Ini salah satu kelebihan kitab Al-Amwal. Makanya kalau belajar fikih muamalah, salah satu rujukannya adalah kitab Al-Amwal. Baik. Dan wallahu alam, pemaparan dua pendapat ini dari masing-masing dalilnya cukup kuat. Baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua. Sampai sebagian ulama seperti Al-Khattabi rahimahullah mengatakan wal ahwat ikhrajuha. Dan yang lebih hati-hati adalah keluarkan zakat untuk perhiasan. Sehingga beliau sifatnya memberikan saran, karena pendapat masing-masing cukup kuat, maka sebaiknya dalam rangka untuk kehati-hatian, untuk zakat perhiasan sebaiknya dikeluarkan. Ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari jamaah yang hadir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ibu pasang kijing di makam bapak rahimahullah. Ibu pasang apa? Ibu pasang kijing. Pasang kijing. Ya, di makam bapak rahimahullah. Kemudian anak-anak sudah mengingatkan, akan tetapi tetap dipasang. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Kemudian yang kedua, ibu sering ke makam bapak minimal tiap bulan, menabur bunga dan air. Kemudian beliau mengajak anak cucu. Bagaimana sikap anak cucu untuk hal tersebut? Jazakallahu khair. Baik. Pertama mungkin perlu diingatkan kepada ibu ya, melalui ya program edukasi yang bisa Anda berikan ke ibu, misalnya dengan beliau diajak kajian ya, dan hadir di majelis-majelis ilmu. Awalnya barangkali tidak menyentuh bagian kuburan dulu. Ya dalam rangka untuk menarik atau membuat daya tarik beliau agar dekat dengan forum kajian. Nanti bisa kemudian disisipi dengan aneka pertanyaan seputar itu. Semoga nanti ada perubahan. Dan beliau yang rajin ziarah kubur setiap bulan sekali, tabur bunga, kemudian siram air dicampur dengan aneka ramuan ya. Ini semuanya tindakan yang tidak perlu dilakukan. Memang nyiram kuburan dengan air itu boleh dalam rangka untuk memadatkan tanah, dan itu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Kuburannya disiram air. Tapi tujuannya bukan memberi minum mayit ya, karena sama sekali nggak berpengaruh. Mayit itu berada di alam yang berbeda. Kuburannya mau diperbaikin dan nggak diperbaikin sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada mayit. Kita ingatkan seperti itu karena mereka berada di alam yang berbeda. Andaikan kijing tadi keluar biaya, lalu biaya itu disedekahkan atas nama mayit, insya Allah pahalanya sampai ke mayit, dan itu akan lebih bermanfaat. Nah, harga kijing berapa? Yang paling murah? 2 juta ada? Ada ya? 1 juta ada? 1 juta. Ini biasanya malah beli kijing bonus kijing gitu ya. Iya. Tadi sing tuku disediani siji. Mas engko nek sampean mati tak kei siji gitu. Betul ada kayak gitu ya? Saya lihat di beberapa penjual kijing itu beli kijing bonus kijing. Masya Allah. Berarti sing tuku disediani sisane. Wallahu a'lam. Yeah. Ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya kepala rumah tangga sederhana. Orang tua sudah meninggal. Lebih utama mana, membantu nafkah ibu mertua atau bibi? Lebih utama mana, membantu nafkah ibu mertua ataukah bibi? Sederhana ya. Catatannya kepala rumah tangga sederhana. Sederhana bisa jadi mewah Pak ya. Warung sederhana itu mewah sekali. Restoran sederhana dekat perempatan Jalan Kaliurang, kalau mampir ya lumayan. Baik. Jika bibi itu adalah bibi dari pihak ibu, Nabi SAW menyebutkan al-khalah bimanzilatil bibi al-khalah, bibi dari ibu. Karena bibi itu ada 2 ya, ada ammah
ada khalah, ada ammah. Kalau ammah ini bibi dari bapak, itu namanya ammah. Kalau bibi dari ibu, bahasa Arabnya khalah, dibedakan. Ini bibi dari ibu. Maka tidak semua yang bibi dipanggil ammah. Kalau dia dari ibu, panggilannya khalah. Nah, Nabi SAW mengatakan al-khalah bimanzilatil bibi dari ibu itu kedudukannya sama seperti ibu. Dan ada sahabat yang ingin berbakti kepada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal, maka beliau diminta untuk berbakti kepada bibinya sebagai pengganti dari ibunya. Oleh karena itu kalau Anda ingin berbuat baik kepada saudarinya ibu, insya Allah punya nilai pahala sebagaimana berbakti kepada ibu. Nah, dengan pertimbangan ini, saya mungkin bisa memberikan saran mana yang harus didahulukan. Anda dahulukan bibi dari ibu. Dan di situ ada manfaat tambahan, yaitu menyambung silaturahmi. Meskipun jangan lupakan mertua, dengan tetap misalnya ngasih ke mertua biaya untuk haji furoda atau yang lainnya. Walhamdulillah. Ya, makanya sederhana itu ya. Yang terakhir Ustadz, apakah ada doa Nabi yang tidak dikabulkan? Apakah hikmah dari pemindahan kiblat adalah doa akan dikabulkan di saat yang tepat? Apakah ada doa Nabi SAW yang tidak dikabulkan? Nabi Ibrahim mohon agar bapaknya diselamatkan, tidak dikabulkan. Nabi Nuh memohon agar anaknya diselamatkan, tapi tidak dikabulkan. Bahkan ditegur oleh Allah. Anda bisa lihat bagaimana teguran Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu berdoa kepada Allah. Beliau kan kehilangan anaknya ketika kapan? Saat banjir. Nuh menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah perahu bersamaku dan jangan bersama orang-orang kafir. Qala, si anak ini mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan berlindung ke atas gunung yang bisa menjagaku dari air. Qala la 'asimal yauma min amrillah. Maka dijawab oleh Nuh, hari ini tidak akan ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah illa man rahim, kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mudhadin, fakana minal mughraqin. Kemudian mereka diterpa oleh ombak, lalu anaknya ini tenggelam. Sampai kemudian selesai banjir, kemudian perahunya Nabi Nuh mendarat. Maka Nabi Nuh masih teringat anaknya. Wa nada Nuhu rabbahu. Nuh berdoa kepada Allah. Faqala, beliau membaca doa, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Kalaupun aku kehilangan dia di dunia, beliau berharap tidak kehilangan dia di akhirat. Maka diperjuangkan agar anaknya diampuni. Ditegur oleh Allah. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Allah berfirman, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Anakmu bukan keluargamu. Jadi putus hubungannya begitu salah satunya meninggal. Sehingga mereka tidak bisa saling menyelamatkan. Innahu amalun ghairu salih. Itu adalah hasil yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Nek njaluk aja karo bodoh seperti itu. Sudah kehilangan anak, berdoa untuk diselamatkan enggak dikabulkan, ditegur, terus dimarahi. Kalau kamu minta, jangan minta dengan cara yang enggak punya ilmu.
Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu agar kau tidak menjadi orang bodoh. Masya Allah. Itu kalau jenengan coba bayangkan perasaannya luar biasa ya. Kemudian Nuh dengan taatnya beliau mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Untuk meminta sesuatu yang aku enggak punya ilmunya. Berarti ini doa yang tidak dikabulkan. Doanya siapa? Nabi Nuh. Dan beliau termasuk ulul azmi. Maka keberadaan Nabi yang doanya tidak dikabulkan itu sudah terjadi dulu, bukan hal yang baru. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau mendoakan beberapa orang musyrikin yang bertindak jahat kepada beliau, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang itu masuk Islam. Di antaranya adalah yang didoakan Nabi SAW, para pemimpin-pemimpin pasukan perang Uhud. Itu didoakan biar binasa. Tapi ternyata mereka malah masuk Islam. Dan Allah menegur Nabi SAW, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kau tidak punya urusan sama sekali. Allah mau mengabulkan, Allah mau menerima taubat mereka atau tidak itu terserah Allah. Nah. Kemudian apa tadi? Apakah pemindahan kiblat? Terkadang ada doa yang tertunda. Harapan beliau yang tidak dikabulkan segera, dan ada yang sama sekali tidak dikabulkan. Pemindahan kiblat itu harapan beliau yang ditunda oleh Allah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.